Perkenalkan, nama saya Gunadi Marta Diantara. Saya adalah Registered Migration Agent dengan nomor registrasi MARM 1068157 and trading as G and Associates. Kami sudah berdiri sejak tahun 1996, jadi it has been more than 25 years in this industry. Sebagai Australian Migration Agent yang berbasis di Melbourne, Australia, Jakarta, dan Bandung, saudara sekalian akan menerima professional advice untuk semua pertanyaan imigrasi dan visa Australia. Kami memberikan fleksibilitas lengkap dalam layanan yang diperlukan dari konsultasi awal dan saran awal hingga pengajuan visa, bahkan naik banding ke pengadilan imigrasi Australia. Kami sebagai Registered Migration Agent terikat oleh sebuah Code of Conduct dan diharuskan untuk memiliki knowledge yang mendalam tentang law and regulation migration Australia dan memenuhi standar profesional dan etika yang tinggi. Untuk keterangan lebih detail, bisa dilihat di website kami, G and Associate. Baiklah, sekarang saya akan informasikan apa update yang terbaru dari Department of Home Affairs. Migrant intake atau kuota approval visa diperkirakan akan berkurang 50% karena adanya revisi sistem imigrasi yang bertujuan untuk meredakan tekanan populasi Australia. Selain itu juga dikarenakan housing crisis, jumlah rumah yang baru tidak seimbang dengan jumlah migran yang datang. Laporan anggaran menunjukkan penurunan kuota dari 520.000 visa yang di-approve menjadi 260.000 visa yang di-approve di antara tahun 2022-23 dan 2024-25. Mari sekarang kita lihat beritanya. Ini beritanya, saudara sekalian. Lihat, net migration intake tadinya di 528.000, 2023-24 itu 395.000, artinya tahun sekarang. Nanti tahun akan datang lagi akan menjadi 260.000 dan terus-terusnya akan semakin hari semakin turun. Apa akibat dari perubahan ini? Processing time akan menjadi lebih lama. Semakin hari semakin kompetitif. Oleh karena itu, Decision Ready application harus dilengkapi dengan data yang lengkap. Tidak ada kekurangan dokumen. Keakuratan dokumen sangat dibutuhkan agar data bisa diproses dengan cepat dan tepat. Mari saudara sekalian, kita melihat jenis visa yang secara umum ditanyakan. Secara umum, ada General Skill Migration Visa, ada Family Visa, ada Student Visa, Postgraduate Work Visa, Business Visa, Resident Return Visa, Work and Holiday Visa. General Skill Migration Visa diperuntukkan bagi mereka yang profesional, mereka yang punya pendidikan baik di luar negeri ataupun Indonesia dengan nilai IELTS yang tinggi. Family Visa diperuntukkan untuk bagi mereka yang mempunyai partner di Australia, punya anak di Australia, atau punya anak yang orang tuanya sudah PR, anaknya belum PR, punya anak yang sudah punya PR, orang tuanya belum PR, dan other family matters. Hal lain juga yaitu student visa dan post study work visa bagi mereka yang setelah lulus dari sekolah di Australia mereka mendapatkan visa, dan business visa. Business visa adalah bagi mereka yang mempunyai bisnis di Indonesia dan berkeinginan untuk berbisnis di Australia. Kemudian ada resident return visa. Resident return visa adalah bagi mereka yang sudah mempunyai PR dan mereka ingin memperpanjang visanya. Dan work and holiday visa adalah bagi mereka yang mau bekerja di Australia dalam waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan yang terakhir, saudara sekalian, adalah bagi saudara-saudara sekalian yang dulu pernah mempunyai PR. Sekali lagi, dulu pernah mempunyai PR, tapi sedemikian rupa PR-nya hilang, artinya mati PR-nya, kemudian tidak bisa kembali lagi dengan PR Australia. Oleh karena itu, kami G and Associate bisa menghidupkan kembali sehingga tidak perlu apply dengan visa baru lagi. Saudara sekalian, sekarang saya akan berbicara sedikit lebih detail mengenai business skill migrant bagi saudara sekalian yang mempunyai bisnis di Indonesia, bagaimana untuk bisa mendapatkan permanent resident Australia. Baik saudara sekalian, di dalam business skill visa
Yang terakhir disebutkan namanya Business Innovation and Investment Visa, SAPVA 188. Ada 1, 2, 3, 4, 5 visa yang dalam under SAPVA 188 ini. Business Innovation Visa adalah bagi orang yang punya bisnis di Indonesia dan mereka ingin establish, develop, and manage a new existing business in Australia. Yang kedua adalah investor stream, individual yang willing untuk invest $2,5 juta in the complying significant investment funds. Kemudian yang ketiga adalah investor stream, significant investor stream. Perbedaannya adalah dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Tapi mereka ini yang significant investor stream tidak ada kewajiban tinggal di Australia selama 2 tahun. Premium investor stream 15 juta. Kemudian ada satu lagi investor stream. Dua hal ini yang jarang sekali ditemukan dalam aplikasi. Baik saudara sekalian, kita akan bahas tentang Business Innovation Stream, yaitu bagi mereka yang mempunyai bisnis di Indonesia dan mereka ingin dapatkan permanent resident Australia, dia wajib untuk bisnis. Dalam Business Innovation Stream ini, mereka akan ada 2 tahap, temporary dulu, dan kemudian akan berubah menjadi permanent resident. Baik saudara sekalian, yang kedua adalah Business Investor Stream, SAPVA 188B. Ini adalah bagi mereka yang punya dana. Saudara sekalian, yang kedua adalah kita berbicara dengan Investor Stream. Sekali lagi, Investor Stream adalah bagi mereka yang mempunyai dana di Indonesia dan mereka akan bersedia untuk menyimpan dananya di Australia selama 5 tahun. Ya. Dan hal ini juga sama, dengan ada 2 tahap, temporary dulu, kemudian akan berubah menjadi permanent resident. Disimpan $2,5 juta dalam comprehensive investment fund for 3 years. Jadi ada beberapa hal yang harus dia lakukan di invest. Jadi mereka ada 3 investment yang harus dia lakukan. Selain itu juga mereka harus tinggal 2 tahun dari 3 tahun immediately before the application of permanent resident. Yang berikutnya adalah Insignificant Investor Stream. Hampir sama dengan Investor Stream, yang membedakan Significant Investor adalah fundingnya yaitu 5 million disimpan di dalam compliant fund yang sama yang tadi. Tapi yang membedakan adalah dia hanya tinggal 160 hari dalam 4 tahun terakhir saja. Yang terakhir adalah saudara sekalian reinstate your permanent resident. Sekali lagi bagi saudara sekalian yang dulu pernah punya PR, apakah itu 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun yang lalu, maka ini akan bisa dihidupkan kembali. Ya, aplikasi reinstate ini sekarang lagi booming. Apply PR itu semakin hari semakin sulit. Berikut ini adalah video tentang reinstate. Reinstate your lost Australian permanent residency. If you lost your Australian permanent residency and you are not eligible for the latest regulations, you don't have to be worried. We can help you reinstate it. Our longest gap before reinstatement is 30 years. Yes, she lost her permanent residency for 30 years, and within 1 month, her permanent residency was reinstated. So it's not too late. For your permanent residency is reinstated. Reinstating your permanent residency is much faster and cheaper than applying for a new permanent residency. You don't need to undergo a medical checkup or provide police clearance. It's much more straightforward. Once your permanent residency is reinstated, you are free from any business or investment-related obligations. The faster your permanent residency is reinstated, the faster you can enjoy the advantage of being a permanent resident in Australia. For more information, contact G and Associates. Presentasi ini, kami G and Associates selalu siap membantu saudara sekalian dalam proses migrasi ke Australia. Kami mengerti bahwa ini adalah suatu keputusan yang besar dalam hidup saudara sekalian dan kami berkomitmen untuk membantu menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan atau butuh konsultasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Selamat berjuang dan selamat sukses.